Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di cerita kali ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah yang penuh penyesalan, air mata, dan cinta yang teruji oleh waktu. Judul cerita kita hari ini adalah Istri yang Merendahkan Suaminya, Kaget Saat Tahu Ternyata Sang Suami Adalah Pewaris Tambang Emas. Sebuah kisah tentang bagaimana kesederhanaan seringkali disalahartikan sebagai kelemahan. Tentang seorang wanita yang baru menyadari arti cinta sejati, justru setelah hampir kehilangan suaminya untuk selamanya. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan yang paling penting, tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan setiap kali channel ini mengunggah cerita-cerita terbaru yang penuh makna dan pelajaran hidup. Semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang penuh ketenangan. Amin. Angin pagi berembus lembut melewati celah-celah jendela rumah kayu kecil itu. Di dalamnya, terdengar bunyi panci beradu dengan spatula. Aroma nasi hangat bercampur dengan wangi kopi hitam yang baru diseduh. Rina berdiri di dapur, mengenakan daster bunga yang warnanya mulai pudar. Matanya terlihat lelah, seolah terbiasa menatap hari yang sama berulang kali. Di meja makan, Arman duduk dengan tenang, mengenakan seragam kerjanya yang sudah memudar warnanya karena sering terpapar debu tambang. "Men, jangan lupa bensin motor udah mau habis. Tadi malam hampir mogok waktu aku pulang," ucap Rina tanpa menatap suaminya. Nada suaranya datar, tapi jelas ada nada kesal di dalamnya. "Iya, Rin. Nanti aku isi di jalan." "Maaf ya, kemarin belum sempat," jawab Arman pelan sambil meneguk kopi panasnya. Tangannya yang kasar terlihat gemetar sedikit, mungkin karena kelelahan atau karena ia berusaha menahan perasaan yang sulit ia ungkapkan. Rina duduk di hadapannya, menatap nasi di piring tanpa nafsu makan. "Kamu kerja keras tiap hari, tapi kok hidup kita gini-gini aja, ya? Rumah masih bocor, kulkas rusak, baju anak juga belum kebeli yang baru." Arman menatap istrinya lembut. "Aku tahu, Rin. Aku juga pengen semuanya berubah. Tapi kan kita mulai dari kecil. Sedikit-sedikit, nanti juga bisa." Rina menghela napas panjang, kemudian memalingkan wajah. "Iya, tapi sampai kapan? Kadang aku iri lihat orang lain, men. Hidupnya enak, rumahnya bagus, suaminya kerja di kantor. Aku cuma..." Ia tak melanjutkan kalimatnya. Matanya berkaca-kaca, tapi ia cepat-cepat mengusapnya agar Arman tidak melihat. Arman diam sejenak, lalu meletakkan sendoknya. "Rin, aku nggak bisa janji bakal kaya, tapi aku janji nggak akan biarin kamu kelaparan." Rina terdiam. Dalam hatinya, kalimat itu malah membuatnya semakin sedih. Bukan karena Arman tak berusaha, tapi karena hidup sederhana itu terasa berat ketika hati sudah dipenuhi rasa iri dan kecewa. Di luar, suara burung bercampur dengan deru motor tua Arman yang mulai dipanaskan. Langit masih keabu-abuan, menandakan hari akan panas, tapi udara pagi itu dingin menusuk. Arman berdiri, merapikan jaket kerjanya yang sobek di bagian siku. Ia menatap Rina sejenak. "Aku berangkat dulu, Rin. Jaga diri, ya." Rina tak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk, pura-pura sibuk membereskan piring. Namun dalam hatinya, ada perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara cinta yang memudar dan harapan yang mulai hilang. Begitu motor Arman melaju meninggalkan halaman rumah, Rina berdiri di jendela, memperhatikan punggung suaminya yang semakin jauh. Ada sesuatu di sana, rasa bersalah kecil yang ia tekan dalam-dalam. Ia ingin berteriak memanggil, tapi lidahnya keluh. Ia hanya berbisik pelan, "Andai saja kamu bukan cuma sopir tambang, men." Langit perlahan mulai memerah di ufuk timur, menerangi jalan tanah yang berdebu. Rina menatapnya lama, tanpa tahu bahwa hari itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sore itu, di toko pakaian tempat Rina bekerja, musik lembut dari radio terdengar samar-samar, bercampur dengan tawa pelanggan yang sedang mencoba gaun baru. Lampu-lampu gantung memantulkan cahaya keemasan di cermin besar, membuat suasana tampak hangat dan berkelas. Rina berdiri di balik meja kasir, merapikan setumpuk baju sambil melirik teman-temannya yang sedang berbincang. "Aduh, suami aku kemarin baru beliin cincin emas," kata salah satu rekan kerjanya dengan nada manja. Dia bilang, "Hadiah kecil biar aku nggak capek kerja." Yang lain menimpali sambil terkekeh. "Ih, kamu tuh beruntung banget. Suamiku aja baru dapat bonus dari kantornya, langsung ngajak makan di restoran Jepang. Aku sampai nggak enak nolak." Rina tersenyum kaku, berusaha ikut tertawa.
Tapi hatinya terasa seperti disayat. Ia menunduk, pura-pura sibuk menulis nota. "Kalau kamu, Rin?" tanya salah satu teman dengan nada iseng. "Suamimu kan romantis, suka ngasih kejutan juga, ya?" Rina mendadak kaku. Ia menelan ludah, lalu menjawab setengah bercanda. "Ah, suamiku orangnya sederhana, nggak bisa romantis kayak suami kalian." Mereka tertawa, tapi tawa itu terdengar seperti ejekan di telinganya. Saat jam istirahat tiba, Rina keluar dari toko, duduk di bangku depan sambil memandangi jalan. Motor tua Arman melintas dari kejauhan, membawa muatan besar di belakangnya. Ia tahu itu suaminya, dari cara mengemudi dan jaket lusuh yang tak pernah diganti. Beberapa teman yang duduk di sebelahnya ikut melihat, lalu salah satunya berbisik sambil tertawa kecil. Itu suamimu, Rin?" Rina langsung berdiri. "Iya, tapi dia cuma lewat, bukan jemput aku," jawabnya cepat, nada suaranya terdengar gugup. Ia berusaha tersenyum, tapi pipinya terasa panas. Hatinya menjerit antara marah dan malu. Ketika Arman berhenti sebentar di depan toko untuk memastikan muatannya aman, Rina langsung memalingkan wajah, pura-pura tak melihat. Arman sempat melambaikan tangan dengan senyum tulus, tapi Rina hanya menunduk, berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Arman diam, senyumnya perlahan menghilang, lalu ia kembali menyalakan motornya dan pergi. Asap knalpotnya mengepul di udara sore, menyisakan aroma bensin yang entah kenapa membuat dada Rina terasa sesak. Saat malam tiba, rumah kecil mereka kembali dipenuhi keheningan. Rina menatap Arman yang sedang memperbaiki sandal anak mereka dengan lem di lantai. Tangannya kotor, wajahnya berkeringat, tapi matanya hangat. "Ngapain kamu repot-repot nambal sandal? Beli baru aja," ucap Rina datar. Arman tersenyum. "Masih bisa dipakai, Rin. Sayang kalau dibuang. Lagian, aku suka ngerjain hal kecil buat keluarga." Rina hanya menghela napas. Dalam pikirannya, ia merasa semakin malu dengan hidup seperti ini, hidup yang tidak bisa ia banggakan di depan siapapun. Setiap kali Arman berusaha menyentuh tangannya atau mengajaknya bicara, Rina selalu punya alasan untuk menghindar. "Capek, men. Besok aja, ya." Kalimat itu menjadi tameng yang ia ulang setiap malam. Arman tidak pernah memaksa. Ia hanya diam, memandangi wajah istrinya dengan mata sendu. Malam itu, Rina duduk di tepi ranjang, memandangi ponselnya. Di layar, ia melihat foto-foto teman-temannya berlibur di tempat mewah bersama suami mereka. Di dalam dadanya muncul rasa getir yang sulit dijelaskan, antara iri dan kesepian. Ia menatap Arman yang sudah tertidur di lantai dengan posisi meringkuk, selimut tipis menutupi sebagian tubuhnya. "Kenapa hidup kita nggak kayak orang lain? Ya, men," bisiknya lirih. Tapi tak ada jawaban, hanya suara jangkrik di luar jendela yang terdengar menyayat hati. Rina memejamkan mata, mencoba tidur, tapi pikirannya terus melayang, tentang suami yang ia anggap gagal, tentang nasib yang tak kunjung berubah, dan tentang perasaan malu yang kini tumbuh seperti duri di dalam dadanya. Ia tak tahu, malam itu adalah malam terakhir ia menatap suaminya dengan perasaan seburuk itu, sebelum semuanya berubah dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu hujan turun perlahan, menetes di atap seng rumah mereka yang bocor di beberapa sudut. Suara air yang jatuh ke ember di sudut dapur terdengar seperti detak jam yang lambat dan menyayat hati. Di meja makan, Arman duduk diam, tubuhnya masih basah karena baru pulang dari tambang. Jaketnya penuh lumpur, tangannya memerah karena dingin, tapi di wajahnya tetap ada senyum kecil yang dipaksakan. Rina menatapnya dengan wajah masam. "Kenapa kamu baru pulang jam segini, men? Katanya jam 5 udah selesai kerja. Aku udah masak dari tadi, tapi malah dingin semua sekarang." Arman menunduk, suaranya lembut. "Maaf, Rin. Tadi truk mogok di jalur barat. Aku bantuin teman betulin mesin, jadi pulangnya telat." "Selalu aja ada alasan," balas Rina cepat. Ia meletakkan sendok ke meja dengan suara keras. "Kamu pikir aku nggak capek kerja seharian di toko? Tapi tetap aja, setiap pulang ke rumah, aku yang harus bersihin semua sendiri. Kamu cuma bisa minta maaf." Arman terdiam. Ia tahu, marah tak akan menyelesaikan apapun. Ia menatap wajah istrinya, mencoba tersenyum meski matanya mulai berkaca-kaca. "Aku ngerti kamu capek, Rin. Aku juga capek. Tapi aku berusaha kok, demi kamu, demi rumah ini." Rina mendengus. "Berusaha? Berusaha apa? Gajimu aja nggak cukup buat bayar listrik bulan depan. Aku malu, men. Aku malu kalau tetangga tahu suamiku cuma sopir tambang."
Arman menelan ludah, mencoba menahan perih di dada. Ia tidak ingin membalas. Ia berdiri perlahan, mengambil gajinya dari saku celana, lalu meletakkan amplop lusuh itu di atas meja. Ini gajiku bulan ini. Nggak banyak, tapi aku sisihin sedikit buat bayar sekolah anak kita. Rina melirik amplop itu sekilas, lalu menjawab dingin. Selalu nggak banyak, kan? Aku pengen sekali aja ngerasain belanja tanpa mikir uang. Sunyi menyelimuti ruang makan. Hanya suara hujan yang menetes dan gelegar petir di kejauhan yang menemani mereka. Arman menunduk, kedua tangannya menggenggam erat lututnya. Ia berusaha keras menahan air mata yang hampir jatuh. Rin, katanya pelan, aku kerja bukan buat diriku. Aku pengen kamu bahagia. Tapi kalau bahagiamu cuma bisa didapat dari uang, mungkin aku belum bisa kasih itu sekarang. Rina menatapnya tajam. Jadi kamu nyalahin aku? Enggak, jawab Arman lirih. Aku cuma pengen kamu ngerti. Suara tangisan anak mereka, Dika, terdengar dari kamar, memecah ketegangan. Arman cepat berdiri, berlari kecil ke kamar. Rina memandangi punggung suaminya yang basah kuyup, lalu berbisik dengan nada getir. Sampai kapan? Tuhan, sampai kapan aku harus hidup seperti ini? Arman menimang Dika, menepuk punggung kecil anak itu dengan lembut. Dalam keheningan kamar yang remang, ia berbisik di telinga anaknya. Maafin ayah ya, nak. Ayah belum bisa kasih kamu rumah bagus. Tapi suatu hari nanti, ayah bakal buktiin ke kalian kalau ayah bisa. Anak itu terlelap kembali di pelukannya, sementara Arman menatap langit-langit kamar yang bocor. Ia menarik napas panjang, seolah sedang menahan beban dunia di dadanya. Ketika ia kembali ke ruang makan, Rina sudah tak di sana. Hanya sisa nasi dingin di piring dan gelas kosong di meja. Arman duduk di kursi, memandang amplop gajinya yang belum disentuh. Di wajahnya terlukis campuran antara pasrah dan tekad. Ia menggenggam amplop itu erat, lalu berkata lirih pada dirinya sendiri. Gak apa-apa, Rin. Aku tahan. Aku kuat. Suatu hari nanti kamu bakal tahu kenapa aku pilih hidup begini. Hujan semakin deras di luar, seakan ikut menangis bersama hati Arman malam itu. Di kejauhan, suara guntur bergema, menandai sesuatu yang akan datang, sesuatu yang akan mengguncang kehidupan mereka, jauh lebih besar dari sekadar hujan dan kemiskinan. Pagi itu langit tampak muram. Kabut tipis menyelimuti jalan tanah menuju area tambang, sementara suara mesin truk bergemuruh dari kejauhan. Arman mengemudikan truknya perlahan, berusaha menjaga keseimbangan di jalanan licin sisa hujan semalam. Di dalam kabin, ia menatap foto kecil keluarganya yang tergantung di dashboard, wajah Rina dan anak mereka, Dika. Ia tersenyum pelan, seolah foto itu memberinya kekuatan. Sabar ya, Rin. Aku bakal buktiin kalau aku bisa jadi suami yang kamu banggakan, gumamnya lirih. Udara terasa berat pagi itu. Angin berhembus membawa debu bercampur aroma tanah basah. Para pekerja tambang berteriak memberi aba-aba, sementara radio di kabin Arman memutar lagu lama yang samar terdengar di tengah bisingnya mesin. Truk besar itu perlahan naik ke tanjakan curam. Di balik kemudinya, Arman menggenggam erat setir, keringatnya bercucuran. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari bawah kendaraan. Arman tersentak. Aduh, kenapa ini? Ia menepikan truk, mencoba memeriksa remnya. Namun sebelum sempat keluar, ban belakang tergelincir di tanah basah. Men, remnya, teriak salah satu rekan kerja dari kejauhan. Tapi suara itu tenggelam di tengah gemuruh mesin. Truk besar itu mulai meluncur mundur dengan kecepatan yang makin bertambah. Arman panik, berusaha menarik rem tangan sekuat tenaga. Napasnya tersengal, matanya melebar. Ya Tuhan, jangan sekarang, katanya dengan suara bergetar. Dari pos pengawas, beberapa pekerja berlari, menjerit, mencoba memberi sinyal. Namun semuanya terjadi begitu cepat. Truk itu kehilangan kendali, menabrak dinding batu tambang, lalu terguling keras ke dasar lembah. Suara benturannya menggema, membuat semua orang terdiam. Debu tebal naik ke udara, menutupi pandangan. Tak ada yang berani mendekat. Di rumah, Rina sedang menjemur pakaian ketika ponselnya bergetar. Ia melihat nomor tak dikenal. Halo, suaranya biasa saja. Tapi dari seberang terdengar suara panik seorang pria. Bu Rina, ini saya dari tambang. Arman, suami ibu, dia kecelakaan. Sekarang dibawa ke rumah sakit. Rina terdiam. Dunia seakan berhenti. Jemuran yang baru diangkatnya jatuh begitu saja ke tanah. Ah, apa? Kecelakaan?
Arman. Iya, Bu. Parah. Segera ke rumah sakit Sumber Harapan. Tanpa pikir panjang, Rina berlari masuk rumah, mengambil tas seadanya. Tangannya gemetar, air matanya mulai jatuh tanpa sadar. Dika, anak mereka, berlari menghampiri. Bu, kenapa ibu nangis? Rina berjongkok, memeluk anaknya erat. Dika di rumah dulu. Ya, ibu harus ke rumah sakit. Ayah kecelakaan. Kenapa ayah, Bu? Rina tak sanggup menjawab. Ia hanya mengecup kening anaknya dan berlari keluar rumah, menahan sesak di dada. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, pikirannya kacau. Setiap bayangan wajah Arman muncul seperti kilatan cahaya di matanya. Ya Tuhan, jangan ambil dia. Aku belum sempat minta maaf. Aku belum sempat bilang kalau aku masih sayang. Motor ojek yang ia tumpangi melaju kencang menembus jalanan berdebu. Di kiri kanan, pepohonan bergoyang ditiup angin. Langit mendung semakin pekat, seolah ikut menyesali apa yang terjadi. Ketika sampai di rumah sakit, suasana darurat sudah kacau. Pekerja tambang berkerumun di depan ruang gawat darurat. Beberapa masih berlumur debu dan lumpur. Rina menerobos kerumunan dengan wajah pucat. Mana suami saya? Mana Arman? Seorang petugas menunjuk ke ruang Icu. Sedang ditangani, Bu. Kondisinya kritis. Rina menempelkan telapak tangannya ke kaca ruang Icu. Dari balik jendela, ia melihat Arman terbaring dengan tubuh penuh luka. Selang oksigen menutupi hidungnya. Wajahnya lebam, namun tetap terlihat tenang, seperti sedang tidur setelah hari yang panjang. Rina memanggil lirih, suaranya nyaris tak terdengar. Men, bangun, men. Aku mohon, jangan tinggalin aku. Tapi Arman tak bergerak. Hanya suara alat medis yang berdetak, menandakan hidupnya masih tertahan di antara dunia dan maut. Rina menatap tubuh suaminya lama sekali, sementara hatinya terasa hancur. Baru kali ini ia menyadari betapa berartinya Arman, betapa semua omelannya, rasa malunya, dan kemarahannya dulu tak ada artinya dibanding rasa takut kehilangan yang kini menyesakkan dada. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar di belakangnya. Seorang pria berjas hitam datang dengan tergesa, diikuti beberapa orang berpakaian rapi. Mana dia? Di mana Arman? Suara pria itu berat dan penuh khawatir. Rina menoleh, bingung. Ia belum tahu siapa pria itu, namun raut wajahnya, caranya berbicara, dan tatapan tajamnya seperti menyimpan sesuatu yang besar. Udara di lorong rumah sakit mendadak terasa dingin. Rina menatap mereka dengan dahi berkerut, hatinya berdebar tanpa alasan. Ia belum tahu bahwa beberapa menit lagi, seluruh kehidupannya akan berbalik arah, bahwa pria yang selama ini ia anggap biasa, ternyata menyimpan rahasia sebesar gunung emas di balik kesederhanaannya. Lorong rumah sakit yang tadinya lengang tiba-tiba menjadi ramai. Langkah sepatu kulit terdengar bergema di lantai marmer putih, disusul suara bisik-bisik dari para perawat yang tampak kebingungan. Rina yang sejak tadi duduk di kursi tunggu menatap ke arah keributan itu dengan dahi berkerut. Beberapa mobil hitam berplat nomor istimewa baru saja berhenti di depan gedung. Dari dalamnya keluar sejumlah pria berjas hitam dengan wajah serius. Mereka berjalan cepat, diikuti seorang pria tua berwibawa yang rambutnya sudah memutih, tapi sorot matanya tajam dan penuh wibawa. Rina berdiri refleks, menatap rombongan itu tanpa paham apa yang sedang terjadi. Salah satu perawat berlari kecil menyambut pria tua itu sambil menunduk hormat. Silakan lewat, Pak. Pasiennya di ruang Icu. Ini jalannya. Rina memicingkan mata. Pasien? Jangan-jangan. Arman, gumamnya dalam hati. Ia berjalan perlahan mendekat, tapi langkahnya terasa berat. Ada firasat aneh yang membuat dadanya berdebar lebih cepat dari biasanya. Pria tua itu berhenti tepat di depan pintu Icu. Ia menatap ke dalam melalui kaca, lalu menutup mulutnya dengan tangan. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Ia mendekat ke kaca dan berbisik pelan, "Anakku." Kata itu membuat Rina terpaku di tempat. Ia menatap pria itu lebih lama. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat tubuh Rina bergetar. "Ah, anak," gumamnya lirih. Sebelum Rina sempat berpikir lebih jauh, seorang perempuan muda dengan penampilan elegan menghampirinya. Wajahnya cantik, tapi matanya sembab, seolah baru menangis lama. Ia menatap Rina penuh iba. "Ibu Rina." Rina mengerutkan kening, heran. "Iya, saya. Tapi, siapa kamu?" Perempuan itu menatapnya lembut, namun suaranya bergetar saat bicara. "Saya, Rasti."
asisten keluarga Bapak Wicaksono. Rina masih tak mengerti. Keluarga siapa? Perempuan itu menarik napas panjang, lalu menatap ruang Icu. Keluarga Pak Wicaksono, pemilik perusahaan tambang Nusantara Group. Dan Arman, suaranya mulai bergetar. Arman itu anak beliau, Bu. Rina menatapnya dengan mata membesar. Ah, anak beliau? Tidak mungkin. Arman cuma sopir tambang. Kamu pasti salah orang. Perempuan itu menggeleng pelan. Tidak, Bu. Kami sudah mencari dia lama. Dia menghilang dari rumah 3 tahun lalu, meninggalkan semuanya tanpa kabar. Tapi Bapak tak pernah berhenti mencari. Rina mundur selangkah, wajahnya pucat. 3 tahun lalu, tapi Arman gak pernah bilang. Perempuan itu menatapnya dengan lembut. Dia memang tidak mau ada yang tahu. Katanya, dia ingin hidup sederhana dan membuktikan sesuatu. Dari ujung lorong, pria tua berwibawa itu berjalan mendekat. Suaranya dalam tapi bergetar penuh emosi. Kamu Rina, istri Arman. Rina menelan ludah, menunduk gugup. Iya, Pak. Pria itu menatapnya lama, air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Terima kasih sudah menemani dia. Nah, dia anak saya, satu-satunya. Saya tak tahu kenapa dia memilih pergi, tapi kalau saja dia tahu betapa saya menyesal membiarkan dia hidup jauh dari kami. Rina menggigit bibirnya, tubuhnya mulai gemetar. Ia menatap ke arah ruang Icu di mana suaminya masih terbaring tak sadarkan diri. Bayangan hidup sederhana yang selama ini ia kenal mendadak berubah menjadi sesuatu yang asing dan megah, penuh rahasia yang tak pernah ia bayangkan. Ia memegangi dadanya, berusaha menenangkan napasnya yang tersengal. Jadi, Arman, selama ini. Pria tua itu mengangguk. Dia pewaris perusahaan tambang terbesar di negeri ini. Rina membeku. Dunia seolah berputar di sekelilingnya. Semua kata yang pernah ia lontarkan pada suaminya, tentang kemiskinan, tentang rasa malu, tentang kecewa, kini berputar seperti bayangan yang menampar balik dirinya. Air mata mulai menetes tanpa bisa ia tahan. Tuhan, apa yang sudah aku lakukan? Perempuan bernama Rasti memegang bahunya lembut. Dia tidak pernah marah pada ibu, Bu. Waktu kami menemukan dia dulu, Bapak sempat marah, tapi Arman selalu bilang, biarkan aku hidup sebagai orang biasa. Aku ingin tahu siapa yang mencintaiku karena hatiku, bukan karena nama atau harta. Rina tak mampu lagi berdiri tegak. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan, bahunya bergetar hebat. Aku selama ini menghina dia, aku mempermalukannya. Suara tangisnya pecah di lorong rumah sakit yang dingin itu. Semua orang yang ada di sana hanya bisa terdiam, menyaksikan seorang istri yang baru saja menyadari bahwa pria sederhana yang selama ini ia anggap tak berarti ternyata jauh lebih berharga dari siapapun yang pernah ia kenal. Namun sebelum Rina sempat melangkah masuk ke ruang Icu, alarm mesin monitor di dalam ruangan berbunyi nyaring. Para perawat berlarian. Rina menatap panik, jantungnya serasa berhenti berdetak. Tidak, jangan sekarang. Arman, teriaknya sambil menubruk pintu kaca yang tertutup rapat. Dari balik jendela, tubuh Arman tampak bergetar pelan, dikelilingi dokter yang berusaha menyelamatkannya. Rina menatapnya dengan mata merah, air mata jatuh tanpa henti. Di antara hiruk-pikuk itu, suara hujan di luar rumah sakit mulai turun, deras dan menggila, seolah langit ikut menangis bersama Rina, menandai bahwa kisah cinta mereka baru saja memasuki bab yang paling menyakitkan. Hujan masih mengguyur deras di luar rumah sakit. Petir sesekali menyambar, membuat cahaya putih memantul di jendela ruang Icu. Rina berdiri di balik kaca, wajahnya basah bukan hanya karena air mata, tapi juga karena rasa penyesalan yang menyesakkan dada. Beberapa jam telah berlalu sejak Arman kritis, dan kini suasana di ruang itu mulai tenang. Mesin monitor berbunyi stabil, tanda bahwa nyawa Arman berhasil diselamatkan, untuk sementara. Pak Wicaksono, ayah Arman, duduk di kursi tunggu tak jauh dari Rina. Wajahnya lelah, tapi matanya masih tajam, memandang lurus ke arah putranya. Ia memegang sebuah kalung kecil di tangan, benda yang sudah tampak usang. Rina sempat memperhatikannya. Kalung itu mirip dengan yang pernah dilihatnya di leher Arman, tapi Arman selalu bilang itu hanya pemberian dari teman masa kecilnya. Rina memberanikan diri bicara. Pak, boleh saya tahu, kenapa Arman pergi dari rumah dulu? Pak Wicaksono menarik napas panjang, suaranya berat dan pelan. Arman, dia anak yang keras kepala, tapi hatinya lembut. Setelah ibunya meninggal, dia berubah.
Dia bilang, semua orang di sekitar kami hanya datang karena uang, bukan karena kasih. Ia muak dengan dunia bisnis yang penuh kepura-puraan. Lalu suatu hari, dia pergi. Tak bilang apa-apa. Hanya meninggalkan surat. Rina menatapnya dalam-dalam. Surat. Pak Wicaksono mengangguk pelan. Isinya singkat. Katanya, dia ingin tahu bagaimana rasanya hidup sebagai orang biasa. Katanya, dia ingin menemukan cinta yang tak melihat siapa dia. Kata-kata itu membuat Rina nyaris tak sanggup menahan air mata lagi. Suaranya bergetar saat ia berkata, dan dia menemukan saya. Pak Wicaksono menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Iya, dia menemukan kamu. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara hujan dan detak jam dinding yang terdengar. Rina menunduk, tangannya meremas ujung dasternya sendiri. Tapi kenapa dia nggak pernah bilang siapa dia sebenarnya? Kenapa membiarkan saya terus memandang rendah dia? Karena dia takut. Nak, jawab Pak Wicaksono lirih. Dia takut kalau kamu tahu siapa dia, kamu akan berubah. Dia ingin kamu mencintai dirinya yang sederhana. Bukan nama, bukan kekayaan. Rina menggigit bibirnya, matanya menatap ke ruang Icu. Tapi saya malah menghancurkan hatinya. Saya sering marah, sering kecewa. Padahal dia cuma ingin saya bahagia. Suara tangisnya pecah. Ia menutup wajahnya, tubuhnya bergetar hebat. Saya jahat, Pak. Saya bahkan pernah bilang saya malu punya suami yang cuma sopir. Saya. Pak Wicaksono bangkit, menepuk bahunya dengan lembut. Cinta itu tidak diukur dari cara kamu bicara, tapi dari cara kamu bertahan. Kalau kamu tetap di sisinya sampai sekarang, berarti kamu sudah lebih dari cukup bagi dia. Rina menatap wajah pria tua itu dengan mata merah. Tapi sekarang dia bisa saja pergi. Pak, kalau dia sadar dan tahu saya tahu siapa dia, mungkin dia bakal benci saya. Pak Wicaksono menggeleng. Tidak, kamu belum tahu anak saya seperti apa. Dia keras kepala, tapi kalau mencintai, dia tidak akan pernah mundur. Pintu ruang Icu tiba-tiba terbuka. Dokter keluar, menatap mereka berdua. Pasien sudah sadar, tapi masih lemah. Tolong jangan banyak bicara dulu. Rina langsung berdiri, jantungnya berdegup keras. Ia melangkah pelan masuk, dan di sana, Arman membuka matanya perlahan. Wajahnya pucat, tapi senyum kecil muncul di bibirnya saat melihat Rina. Rin, suaranya pelan, serak. Rina segera mendekat, menggenggam tangannya erat. Iya, Men, aku di sini. Air matanya menetes di punggung tangan Arman. Arman menatapnya lama. Kamu nangis. Rina menggeleng cepat, sambil memaksa senyum. Enggak, aku cuma takut aja kamu nggak bangun. Arman tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Maaf ya, Rin. Aku nggak bilang siapa aku sebenarnya. Rina menahan napas, hatinya bergetar. Kamu tahu. Arman mengangguk pelan. Aku dengar waktu dokter ngobrol sama ayah tadi. Ia menarik napas berat. Sekarang kamu tahu semua, ya? Rina tak bisa menjawab. Ia hanya menggenggam tangan suaminya lebih kuat. Dalam hatinya, ribuan kalimat ingin diucapkan, tentang penyesalan, cinta, dan rasa malu. Tapi semua terhenti di ujung bibir. Arman menatapnya lembut. Aku cuma pengen kamu tahu, aku nggak pernah nyesel milih hidup bareng kamu. Walau miskin, walau susah. Karena cuma kamu yang bikin aku ngerasa, jadi manusia beneran. Kalimat itu membuat air mata Rina jatuh lagi. Deras kali ini, ia memeluk tangan suaminya, membiarkan isaknya terdengar jelas di ruangan itu. Tapi sebelum ia sempat bicara lebih jauh, dokter menegur dengan lembut. Ibu, tolong beri dia waktu istirahat dulu. Kondisinya masih lemah. Rina mengangguk, perlahan melepaskan genggaman tangannya. Tapi sebelum ia keluar, Arman memanggil pelan. Rin. Rina menoleh cepat. Arman menatapnya dalam, dengan senyum yang lemah tapi tulus. Terima kasih masih di sini. Rina berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan hati yang terasa remuk dan hangat di saat bersamaan. Ia tahu, mulai malam itu, rahasia antara mereka telah terbuka, tapi cinta mereka baru saja diuji dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Dan jauh di luar,
Hujan masih turun deras, seolah alam sengaja mencuci bersih setiap luka dan dosa yang kini perlahan berubah menjadi penebusan. Namun, di balik semua itu, sesuatu yang lebih besar tengah menunggu, sesuatu yang belum siap Rina hadapi. Malam itu rumah sakit terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu koridor menyala temaram, hanya menyisakan cahaya kekuningan yang memantul di lantai licin. Rina duduk di kursi samping ranjang Arman, menggenggam tangan suaminya yang masih lemah. Bunyi mesin monitor terdengar pelan, ritmis, seakan menjadi satu-satunya suara yang menegaskan bahwa kehidupan masih ada di sana. Rina belum bisa berhenti menatap wajah suaminya. Wajah yang dulu ia anggap biasa, kini terasa begitu berarti. "Men," ucapnya pelan, suaranya bergetar. "Kenapa kamu nggak bilang dari dulu? Kenapa kamu sembunyikan semuanya?" Arman tersenyum lemah, matanya masih setengah terpejam. "Kalau aku bilang dari awal, kamu bakal tetap mau nikah sama aku." Rina terdiam. Ia ingin menjawab cepat, tapi lidahnya keluh. Ia menatap lantai, lalu kembali ke wajah Arman. "Aku nggak tahu, men, tapi setidaknya aku bisa ngerti kamu. Aku nggak bakal ngomel terus, nggak bakal nyakitin kamu dengan kata-kata." Arman menarik napas panjang, lalu menatap istrinya dengan mata yang lembut. "Aku nggak nyalahin kamu, Rin. Aku tahu, hidup sama aku nggak gampang. Tapi aku pengen kamu tahu satu hal, aku nggak pernah anggap kamu beban." Kata-kata itu seperti hantaman keras di dada Rina. Ia menunduk, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Tapi aku malah sering bikin kamu kecewa." Arman menatap langit-langit ruangan, lalu berbisik lirih. "Kamu nggak tahu, Rin. Kadang aku pulang kerja, lihat kamu tidur di kursi sambil nungguin aku makan malam, itu hal kecil, tapi bikin aku kuat. Kamu nggak sempurna, aku juga nggak. Tapi kamu satu-satunya orang yang nggak pernah ninggalin aku." Rina menggigit bibirnya keras-keras agar isaknya tak pecah terlalu keras. Ia menatap suaminya dalam-dalam, lalu bertanya pelan. "Terus, kamu nggak marah aku udah ngomel-ngomel terus? Aku sering bilang kamu gagal, aku malu punya suami yang miskin." Arman menatapnya dengan senyum kecil. "Kalau aku marah, aku nggak akan tetap pulang ke rumah itu setiap malam." Suara Rina pecah. "Men, kenapa kamu baik banget sih? Aku nggak pantas, aku..." Arman menepuk tangan istrinya pelan. "Rin, nggak usah ngomong gitu. Aku tahu kamu capek. Aku juga capek. Tapi selama ini, aku bahagia, meski cuma bisa kasih kamu hidup sederhana." Keheningan turun di antara mereka. Rina menatap keluar jendela, di mana sisa hujan masih menetes perlahan. Lampu-lampu kota berpendar lembut di kejauhan, seperti bintang-bintang yang jatuh di bumi. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka. Rasti masuk membawa makanan ringan. "Bapak Wicaksono pulang dulu. Katanya besok pagi mau balik lagi." Rina menoleh pelan. "Terima kasih, Rasti." Rasti menatap Arman dengan mata yang hangat. "Mas Arman, semua orang di rumah nunggu Mas pulang. Bapak udah siapkan kamar, semuanya. Rumah itu sepi tanpa Mas." Arman tersenyum samar. "Aku belum tahu, Ras. Aku belum siap pulang." Rasti menatapnya sedih. "Mas, Bapak udah tua. Sejak Mas pergi, beliau nggak pernah berhenti nyari. Tiap bulan ganti tim, tiap malam berdoa. Beliau bahkan bilang, kalau Arman masih hidup, aku rela lepas semua usahaku." Kata-kata itu membuat Rina menatap suaminya tak percaya. "Serius, men? Ayah kamu sampai segitunya?" Arman menatap istrinya, lalu tersenyum lemah. "Aku dulu marah sama ayah, Rin. Aku pikir dia cuma peduli sama kerjaan, sama uang. Tapi ternyata aku salah. Dan sekarang aku malah yang bikin dia kecewa." Rina menggenggam tangan suaminya lebih erat. "Enggak, men. Kamu nggak salah. Kamu cuma pengen hidup jujur, tanpa topeng." Arman menatap Rina lama sekali, kemudian suaranya pelan tapi penuh makna. "Rin, kamu tahu nggak? Aku pengen kamu kenal aku sebagai Arman, bukan sebagai pewaris tambang, bukan anak orang kaya. Cuma Arman yang jatuh cinta sama kamu di pasar waktu kamu marahin tukang sayur karena naikin harga cabai." Rina tertawa di antara air matanya. "Kamu inget itu?" Arman mengangguk. "Itu pertama kalinya aku lihat perempuan marah tapi tetap kelihatan cantik." Rina menunduk, tersenyum pahit. "Aku nyesel udah sering marah. Kalau kamu nggak marah, aku nggak bakal tahu rasanya ditenangin sama kamu setelahnya," jawab Arman lembut.
Suasana kembali hening, tapi bukan hening yang kaku. Ini hening yang hangat, seperti dua jiwa yang akhirnya saling mengerti setelah lama terpisah oleh kebohongan kecil yang didorong oleh cinta. Namun di sudut ruangan, alat monitor berbunyi pelan, menunjukkan tekanan darah Arman turun sedikit. Dokter yang berjaga memperhatikan, lalu berkata, kondisinya stabil, tapi belum kuat untuk banyak bicara. Biarkan dia istirahat dulu. Rina mengangguk, tapi sebelum dia berdiri, Arman berbisik pelan. Rin. Rina menatapnya cepat. Iya, men. Arman menatapnya dengan tatapan yang sayu tapi penuh ketulusan. Kalau aku nggak bisa bangun besok, janji, kamu jangan nangis. Lanjutin hidupmu. Jangan salahin siapapun. Rina langsung menggeleng keras, matanya melebar. Jangan ngomong gitu. Kamu nggak boleh ninggalin aku, men. Arman hanya tersenyum kecil, lalu matanya perlahan tertutup lagi. Rina panik, memanggil namanya berulang kali. Tapi Arman hanya diam, wajahnya tenang seperti orang tidur. Rina menatapnya dengan air mata deras, mengguncang bahunya pelan. Arman, bangun, jangan gini lagi. Namun yang ia dapat hanya keheningan, dan suara monitor yang kembali menurun perlahan. Malam itu, di bawah cahaya lampu putih yang dingin, Rina kembali dihadapkan pada ketakutan terbesarnya, kehilangan seseorang yang baru saja ia pahami sepenuhnya. Dan di luar jendela, hujan mulai reda, tapi udara tetap berat, seakan dunia menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi pada cinta mereka selanjutnya. Pagi datang dengan sinar matahari pucat yang menembus tirai ruang rawat. Rina duduk di kursi kecil di samping ranjang Arman, matanya sembab karena semalaman tidak tidur. Di tangannya, ia masih menggenggam tangan suaminya yang dingin namun masih berdenyut lemah. Dokter sudah datang 2 kali, memastikan kondisi Arman masih stabil. Tapi kata, stabil, kini terasa seperti harapan rapuh yang bisa pecah kapan saja. Suara langkah kaki pelan terdengar dari belakang. Pak Wicaksono masuk ruangan, mengenakan kemeja putih sederhana. Rina segera berdiri, menunduk sopan. Pagi, Pak. Pria tua itu hanya mengangguk pelan. Tatapannya langsung tertuju pada putranya yang terbaring lemah. Ia melangkah mendekat, lalu duduk di sisi ranjang sebelah kanan. Tangannya yang bergetar perlahan menyentuh kepala Arman. Nak, ayah di sini. Suaranya pelan tapi bergetar, seolah setiap kata adalah air mata yang ditahan keras-keras agar tak jatuh. Rina menatap mereka dengan mata merah, hatinya terasa sesak. Ada sesuatu yang luar biasa menyakitkan dalam pemandangan itu. Ayah dan anak yang lama terpisah, kini duduk bersebelahan tapi dipisahkan oleh tabung oksigen dan suara mesin medis. Pak Wicaksono menatap Rina pelan. Kamu pasti capek, Nak. Aku sudah siapkan kamar untuk istirahat. Nanti biar aku yang jaga di sini. Rina cepat-cepat menggeleng. Enggak, Pak. Saya di sini aja. Saya nggak mau ninggalin dia lagi. Pak Wicaksono mengangguk pelan. Baik, kamu istri yang kuat. Mungkin kamu nggak tahu, tapi Arman sering cerita tentang kamu ke Rasti dulu. Katanya, kamu perempuan paling sabar yang pernah dia temui. Rina menunduk, menatap lantai, air mata mulai menetes lagi. Sabar, Pak? Kalau Bapak tahu apa yang saya ucapin ke dia dulu, saya bukan istri yang baik. Pak Wicaksono menatapnya dengan mata teduh. Orang baik bukan berarti nggak pernah salah, Nak. Tapi dia yang mau belajar dari kesalahannya. Aku bisa lihat, kamu menyesal. Itu sudah cukup bagi Arman. Tiba-tiba, suara Arman terdengar lirih dari ranjang. Ayah! Keduanya menoleh serempak. Pak Wicaksono cepat mendekat. Wajahnya langsung berubah lega. Arman! Nak, kamu sadar. Arman tersenyum lemah. Suaranya nyaris tak terdengar. Ayah masih marah. Air mata yang sejak tadi ditahan Pak Wicaksono akhirnya jatuh. Ia menggeleng cepat. Tidak, Nak. Ayah nggak pernah marah. Ayah cuma menyesal. Ayah seharusnya nggak biarkan kamu pergi waktu itu. Arman menatap ayahnya. Senyum kecil masih di wajahnya. Aku cuma pengen tahu rasanya hidup bukan karena nama besar keluarga. Aku pengen tahu siapa yang cinta aku tanpa tahu aku siapa. Pak Wicaksono memegang tangan anaknya erat. Dan kamu udah nemuin jawabannya. Arman menoleh ke arah Rina. Tatapan mereka bertemu. Rina menutup mulutnya menahan tangis, sementara Arman berbisik pelan. Udah, Yah, aku nemuin dia. Rina tak tahan lagi, air matanya jatuh deras. Ia mendekat, menggenggam tangan Arman sambil berkata pelan.
Bodoh, men, tapi aku lebih bodoh lagi karena nggak ngerti kamu. Arman tersenyum kecil. Kalau dua orang sama-sama bodoh tapi saling cinta, berarti mereka sempurna. Rina tertawa lirih di antara tangisnya. Kamu ini, ya. Mereka bertiga terdiam. Hanya suara lembut alat monitor dan detak jarum jam yang terdengar. Rina menatap wajah Arman lama sekali, mencoba menghafal setiap garis wajahnya. Takut kalau suatu hari nanti Tuhan memintanya untuk melepaskan. Arman menatap balik dengan mata yang sayu tapi penuh damai. Rin. Iya, men. Kalau aku bisa sembuh, aku mau kamu ikut aku pulang ke rumah ayah. Aku nggak mau kamu hidup susah lagi. Aku pengen kamu tahu rasanya tenang, bukan cuma bertahan. Rina menggeleng cepat, air matanya kembali jatuh. Aku nggak butuh rumah besar, men. Aku cuma mau kamu sembuh. Aku cuma mau kamu hidup. Arman tersenyum samar. Kalimat itu udah lebih mahal dari semua tambang emas yang pernah ayah punya. Pak Wicaksono menunduk, menutupi wajahnya. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia tahu, semua harta yang ia miliki tidak akan pernah bisa menebus cinta tulus yang sedang ia lihat di hadapannya. Cinta yang sederhana tapi sejati. Namun tiba-tiba, suara mesin monitor berubah nada. Garis di layar bergerak cepat, naik turun tak beraturan. Dokter dan perawat langsung berlari masuk. Tekanan darahnya turun. Pasien butuh oksigen tambahan. Rina terpaku. Tangannya tak mau melepaskan genggaman Arman, meski tubuh suaminya mulai menggigil. Men, Arman. Pak Wicaksono berusaha menariknya ke belakang, tapi Rina menolak. Jangan, saya nggak mau dia sendirian. Cahaya lampu ruangan berubah lebih terang, suasana kacau. Rina terus berteriak memanggil nama suaminya, sementara dokter memberi perintah cepat. CPR, cepat. Rina hanya bisa berdiri, tubuhnya gemetar, dadanya sesak seolah ikut kehilangan udara. Dalam benaknya hanya satu hal yang terlintas, doa yang terus ia ulangi tanpa henti. Tuhan, jangan ambil dia sekarang. Tolong, jangan sekarang. Dan di tengah hiruk pikuk itu, suara monitor berubah menjadi satu garis panjang yang datar. Sun. Lalu hanya suara hujan di luar jendela yang kembali terdengar. Deras, menusuk hati, seperti tangisan langit yang mengiringi cinta yang berada di ambang antara hidup dan keabadian. Waktu terasa berhenti. Semua orang di ruang icu membeku saat garis di layar monitor menjadi datar sepenuhnya. Suara mesin yang biasanya berirama kini hanya mengeluarkan nada panjang yang menusuk hati. Rina menatap layar itu dengan mata kosong, sementara dokter dan tim medis bergerak cepat. Clear! Seru salah satu dokter, dan suara kejutan listrik terdengar, mengguncang tubuh Arman yang terbaring. Sekali, dua kali, tiga kali, tapi tak ada reaksi. Rina menjerit, suaranya parau dan penuh rasa sakit. Arman, jangan tinggalin aku, men. Kamu janji mau pulang sama aku, ingat? Kamu janji, men. Dokter menatap jam di pergelangan tangannya, wajahnya tegang. Masih lanjutkan, serunya lagi, berusaha memompa dada Arman dengan kedua tangan. Rina terduduk di lantai, lututnya lemas, tangannya menutup mulut agar jeritannya tak pecah terlalu keras. Tapi air matanya mengalir deras, tak bisa dikendalikan. Pak Wicaksono berdiri di sudut ruangan, wajahnya memucat, tubuhnya bergetar hebat. Tolong, selamatkan dia, suaranya lirih, hampir tak terdengar, tapi penuh keputusasaan seorang ayah. Rina menunduk, berdoa di antara tangisnya. Tuhan, kalau aku pernah salah, kalau aku pernah kufur, hukum aku, jangan dia. Dia orang baik, Tuhan, dia nggak pantas pergi kayak gini. Waktu seolah berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti menit, setiap menit seperti jam. Lalu akhirnya, dokter berhenti. Ia menatap monitor, lalu memandang ke arah keluarga yang menatap penuh harap. Kami sudah melakukan yang terbaik, katanya lirih. Tapi, detak jantungnya berhenti. Rina membeku. Dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Ia bangkit perlahan, mendekati tubuh suaminya yang kini terbaring diam. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah Arman yang dingin. Enggak, ini enggak mungkin, bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Kamu janji mau ngajak aku pulang, men. Kamu nggak boleh pergi kayak gini. Pak Wicaksono menutup wajahnya, bahunya berguncang hebat. Arman, suaranya pecah untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menyembunyikan air mata. Ia jatuh berlutut di lantai,
menatap tubuh anaknya dengan pandangan kosong. Ampuni ayah. Nak, ayah yang salah. Ayah yang bikin kamu pergi. Rina menunduk di samping ranjang, memeluk tangan suaminya, menangis sejadi-jadinya. Kamu gak boleh tinggalin aku, Men. Kamu belum tahu aku sayang kamu. Aku belum sempat bilang semuanya. Ruangan itu sunyi. Hanya terdengar suara isak tangis dan hujan yang masih turun di luar. Tapi di tengah keheningan itu, sebuah keajaiban kecil tiba-tiba terjadi. Monitor yang tadinya datar tiba-tiba berbunyi pelan. Garis yang mati itu mulai bergerak lagi, lemah tapi nyata. "Dokter!" teriak perawat dengan suara gemetar. Semua orang langsung berbalik. Dokter berlari mendekat, memeriksa detak jantung Arman. Ada respon. "Cepat, tingkatkan oksigen." Rina terbelalak, air matanya tak berhenti mengalir. "Men, kamu dengar aku, ya? Kamu jangan pergi. Aku butuh kamu." Tangan Arman yang tadinya diam tiba-tiba bergerak sedikit. Jemarinya menggenggam lemah tangan Rina. Perempuan itu tersentak, menatap wajah suaminya dengan napas tercekat. "Arman?" Mata Arman perlahan terbuka, pupilnya bergerak pelan mencari cahaya. Ia menatap Rina samar-samar dan tersenyum sangat lemah. "Aku dengar kamu nangis." Suaranya hampir tak terdengar, tapi cukup untuk menghentikan waktu bagi semua orang yang ada di ruangan itu. Rina menjerit bahagia sambil menangis. "Men, ya Tuhan, kamu hidup, Men." Pak Wicaksono langsung memeluk tubuh anaknya dari sisi lain, air matanya tumpah tanpa malu. "Terima kasih, Tuhan, terima kasih." Arman menatap mereka berdua, senyumnya kecil tapi tulus. "Aku nggak bisa pergi sebelum bilang makasih." Rina menggeleng cepat, air matanya membasahi tangannya sendiri. "Nggak usah bilang apa-apa. Cukup kamu hidup aja udah cukup, Men." Arman menarik napas pelan, lalu menatap ayahnya. "Yah, aku minta maaf. Aku bodoh udah kabur, udah bikin ayah sedih." Pak Wicaksono memegang pipi anaknya dengan gemetar. "Tidak, Nak. Ayah yang minta maaf. Kamu nggak pernah salah. Kamu cuma ingin hidup jujur, dan ayah bangga." Mereka bertiga saling berpegangan tangan, tiga jiwa yang baru saja melewati antara hidup dan mati, antara kehilangan dan penebusan. Rina menunduk, berbisik di telinga suaminya. "Tuhan kasih kamu balik ke aku, berarti aku nggak boleh sia-siain kamu lagi. Aku janji, Men. Aku janji bakal jagain kamu sampai akhir." Arman menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku percaya, Rin. Karena sekarang aku tahu, cinta kita nggak butuh emas untuk bersinar." Mereka berdua saling menatap lama, membiarkan air mata bahagia menggantikan kesedihan yang semalam membanjiri ruangan itu. Di luar, hujan mulai berhenti. Matahari perlahan menembus awan kelabu, dan cahaya hangat masuk menembus jendela, menerpa wajah mereka. Rina tersenyum, menggenggam tangan suaminya erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu arti sebenarnya dari kata "cukup". Namun di ujung pikirannya, ada satu hal yang belum sempat ia tanyakan. Bagaimana Arman bisa bertahan hidup setelah kehilangan detak jantung selama beberapa menit? Tapi mungkin, jawabannya bukan di dunia medis. Mungkin itu adalah jawaban dari doa seorang istri yang menyesal, dan cinta seorang suami yang terlalu kuat untuk mati sebelum memberi maaf. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian di rumah sakit itu. Hidup Rina dan Arman kini jauh berbeda. Rumah kecil mereka di pinggiran kota masih sama sederhana, tapi suasananya tak lagi dingin dan hampa. Di pagi hari, aroma kopi buatan Arman selalu menguar dari dapur. Ia duduk di meja makan dengan senyum hangat, sementara Rina menyiapkan sarapan sederhana sambil bersenandung pelan. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi rasa merendahkan, hanya ketenangan yang lahir dari penyesalan dan cinta yang tumbuh kembali dari reruntuhan luka lama. Namun, di luar rumah itu, dunia mulai mengenal kembali nama besar keluarga Wicaksono. Setelah lama menghindar dari dunia bisnis, Arman akhirnya menerima tanggung jawabnya sebagai penerus perusahaan tambang emas keluarga. Tapi ia melakukannya dengan cara yang berbeda. Ia menghapus sistem kotor, memperbaiki kesejahteraan para pekerja, dan menggunakan sebagian besar keuntungannya untuk membangun sekolah dan fasilitas kesehatan di sekitar area tambang. "Dulu aku pikir kekayaan cuma bikin orang lupa daratan," ujar Rina suatu sore ketika mereka duduk di beranda, menatap langit jingga yang berangsur gelap. Arman tersenyum kecil, menatap jauh ke cakrawala. "Aku juga dulu pikir begitu. Tapi ternyata bukan uangnya yang salah, Rin. Manusianya yang kadang lupa kalau hidup bukan cuma soal apa yang kita punya,
Tapi siapa yang kita jaga? Rina menatapnya lama. Ada rasa bangga yang sulit ia jelaskan. Kamu udah berubah banyak, men. Arman menoleh dan tertawa pelan. Kamu juga. Tapi yang paling penting, kita nggak lagi saling menyakiti. Rina tersenyum, tapi air matanya justru mengalir. Aku masih suka mimpi buruk kadang. Mimpi kamu pergi waktu itu. Aku takut banget kehilangan kamu. Arman meraih tangannya, menggenggam erat. Aku nggak akan kemana-mana, Rin. Selama kamu masih di sini, aku bakal selalu pulang. Hening sejenak. Angin sore berembus lembut, menggoyang dedaunan di sekitar rumah. Dari kejauhan, terdengar suara anak-anak kecil bermain. Tawa mereka bergema lembut, seperti menegaskan bahwa kehidupan telah benar-benar kembali. Rina menunduk, membenarkan kerah baju Arman yang sedikit miring, lalu tersenyum hangat. Aku malu, tahu nggak? Dulu aku pernah nganggep kamu laki-laki gagal. Arman tertawa, tapi suaranya bergetar sedikit. Kalau aku gagal, mungkin karena aku belum belajar sabar. Tapi sekarang, kamu yang ngajarin aku artinya sabar itu cinta. Beberapa hari kemudian, mereka menghadiri peresmian sekolah baru di daerah tambang milik keluarga. Di depan ratusan orang, Arman berdiri di panggung, mengenakan kemeja putih sederhana. Wajahnya tenang, suaranya mantap. Hari ini bukan tentang saya atau keluarga saya. Ini tentang mereka yang bekerja keras tanpa pernah dilihat. Tentang orang-orang yang tetap jujur di tengah godaan dunia. Saya cuma ingin bilang, kekayaan sejati itu bukan emas yang kita gali, tapi hati yang gak pernah berhenti bersyukur. Tepuk tangan menggema, beberapa orang meneteskan air mata. Rina berdiri di antara kerumunan, menatap suaminya dengan bangga. Ia tak lagi melihat lelaki yang dulu sering ia remehkan. Yang berdiri di sana sekarang adalah seorang pria yang pernah jatuh, tapi bangkit dengan luka yang menjadikannya lebih bijak. Malamnya, mereka pulang ke rumah, berjalan berdampingan di bawah langit berbintang. Rina berbisik pelan, kamu tahu, men, kadang aku masih takut semua ini cuma mimpi. Arman menatapnya, tersenyum lembut. Kalau ini mimpi, aku nggak mau bangun. Karena mimpi ini cuma jadi nyata karena kamu mau percaya lagi. Rina menunduk, menitikan air mata bahagia. Ia menggenggam tangan Arman erat-erat, seolah tak ingin melepaskan lagi. Hujan rintik-rintik mulai turun, membasahi bahu mereka. Tapi tak ada yang berlari, tak ada yang bersembunyi. Mereka justru tertawa kecil di bawah hujan itu, mengenang malam-malam dingin dulu ketika mereka saling diam dalam amarah. Kini, setiap tetes hujan terasa seperti penghapus masa lalu, membawa harapan baru. Di ujung jalan, lampu-lampu kecil berkelip, memantul di genangan air. Rina memandang cahaya itu, lalu menatap suaminya. Kamu ingat nggak, dulu kamu bilang cinta kita nggak butuh emas untuk bersinar. Arman mengangguk. Iya, dan sekarang aku tahu, yang bikin cinta itu bersinar bukan emasnya, tapi orang yang mau memaafkan. Mereka berjalan perlahan ke arah cahaya di ujung jalan itu, berdua, tanpa gengsi, tanpa rahasia, hanya cinta yang sudah melewati badai panjang. Dan di balik langit yang mendung itu, mungkin Tuhan tersenyum, karena dua hati yang dulu hancur akhirnya pulih bukan karena harta, tapi karena cinta yang akhirnya tahu cara pulang. Namun, sebelum mereka masuk rumah, Arman tiba-tiba berhenti dan menatap Rina dalam-dalam. Rin, katanya pelan. Rina menoleh. Kenapa, men? Arman tersenyum kecil. Aku cuma mau bilang, terima kasih udah tetap di sini, bahkan waktu aku nggak punya apa-apa. Rina memeluknya erat, tanpa kata. Sekarang aku tahu, men, yang paling berharga dari hidup ini bukan tambang emas, tapi kamu. Malam menelan mereka dalam kehangatan. Tak ada lagi suara hujan, hanya detak jantung dua orang yang akhirnya menemukan arti rumah. Dan di balik langit yang kembali cerah, kisah mereka berakhir, bukan dengan kemewahan, tapi dengan kedamaian yang hanya dimiliki oleh dua orang yang akhirnya saling mengerti arti cinta sebenarnya. Namun entah kenapa, di dalam hati Rina, ada perasaan aneh, seperti firasat kecil, bahwa perjalanan mereka belum sepenuhnya selesai. Dan disitulah cerita ini menutup, dengan pintu kecil yang masih terbuka, menunggu bab selanjutnya dari kehidupan yang penuh kejutan.